Baik, selamat siang. Nama saya Sofia, mahasiswa BINUS University untuk ujian Business Intelligence Analytics. Ini adalah paper hasil ujian tersebut. Jadi terkait dengan data 20.000 rows pelanggan yang mengalami churn untuk bisnis jasa telepon. Langkah-langkah analisisnya dimulai dari identifikasi pelanggan dengan risiko tinggi, kemudian menganalisis faktor churn, mengembangkan model prediksi, menentukan strategi retensi pelanggan, dan memberikan masukan bagaimana meningkatkan retensi dan meningkatkan profit. Seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian sudah dilakukan berbagai analisis ya, dimulai dari mempelajari dulu referensi yang terkait dengan ini, dan kita memperoleh 5 artikel dari tahun 2019 sampai dengan 2024 yang relevan, dan ada beberapa algoritma yang dimanfaatkan yang digunakan juga di sini. Setelah mempelajari data, kita peroleh ada yang descriptive variable, features, dan target. Yang target adalah yang live, dijelaskan lebih lanjut di dalam paper. Setelah kita lakukan analisis juga kita peroleh bahwa ada beberapa variabel yang bisa kita lanjutkan untuk melakukan analisis karena korelasi antara variabel tersebut dengan variabel target yaitu live itu cukup berkorelasi gitu ya, lebih dari 50%, diantaranya pada variabel income, kemudian average, over 15 minutes call per month, profitability, dan handset price. Dan data preparation secara garis besar terdapat 3 langkah, yaitu pengelompokan dengan pembulatan terdekat, dilanjutkan dengan pengelompokan income untuk penjenjangan atau tiering, dan penyesuaian domain pada variabel yang muncul dalam tools Orange. Seperti itu dijelaskan lebih lanjut di dalam paper. Untuk modelingnya sesuai dengan yang kita pelajari dari paper-paper terdahulu, itu kita memilih K-nearest neighbors atau KNN, kemudian naive Bayes, dan extreme gradient boosting atau XGBoost. Ada beberapa parameter yang bisa mempengaruhi akurasi model, termasuk metrik jarak, normalisasi data, dan berat tetangga untuk KNN, lalu distribusi asumsi, fitur kategori, dan smoothing pada naive Bayes, dan pada RGBoost adalah learning rate, jumlah pohon, kedalaman maksimum, dan regularisasi. Eksperimental desainnya dimulai dari data sampling 30:70, lalu parameter churning, menyesuaikan KK pada KNN, parameter smoothing naive Bayes, lalu learning rate pada XGB, dan pengujian kinerja atau performance dengan 6 pendekatan yaitu AUC, akurasi, F1 score, presisi, recall, dan MCC. Untuk flow atau alirannya adalah kita mulai dari impor CSV ke Orange, kemudian menampilkan data table, mengedit domain, menyesuaikan dengan data yang kita miliki, yang kita pahami, memilih kolom, menentukan sampling data, menjalankan algoritma, lalu terakhir adalah melakukan tes atau scoring. Di dalam Orange-nya seperti ini tampilannya, KNN, naive Bayes, gradient boosting, dan hasil dari evaluasi terhadap 6 matriks dijelaskan masing-masing dalam paper saya dan tergambarkan seperti ini ya. Untuk AUC, CA, F1, presisi, recall, dan MCC nilainya naik turun, namun yang konsisten menjadi tertinggi adalah pada XG boosting, dan oleh karenanya kita sarankan untuk lebih lanjut memanfaatkan XG boosting ini dengan berbagai kelebihan yang dimiliki ya, performa unggul, kemampuan menghadapi data kompleks, generalisasi, dan seterusnya. Dan untuk langkah-langkah deployment dimulai dari persiapan dan pemahaman data, pemrosesan, pelatihan model, evaluasi, integrasi dengan sistem existing, tindak lanjut, dan evaluasi secara terus-menerus terkait bagaimana pengaruh dari masukan ini terhadap profitabilitas perusahaan. Demikian bisa dibaca lebih lanjut dalam paper, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinstruksikan.